Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Ya, balik lagi kita di video setup atau video setting. Dan ini adalah part keduanya. Kenapa? Karena ada beberapa komen yang pengen, Bang, lanjut part 2 bang. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Ini salah satu komennya dari user YT8XR6NMMS. Pokoknya ini aja lah ya, buat abang-abang ataupun teteh-teteh nih yang udah nge-requestnya. Langsung aja mari kita bahas video setup untuk Vivo V27 5G part 2. Let's go. Oke, baik. Untuk settingan pertama part 2 ini, mari kita ubah tampilan dari Vivo V27 5G ini. Supaya kalian nggak bosan ya, biar kalian nggak bete gitu kan. Jadi kalian bisa ubah-ubah warnanya nih. Oke, yang pertama kita cubit dulu nih. Kemudian ada tulisan di sini nih, ada menu UI Color. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Selain kita bisa merubah wallpaper, kita juga bisa merubah warna kayak gininya nih. Teman-teman bisa lihat kan? Nih, yang kayak gini-gininya nih, nanti ini tuh bisa keubah nih. Nah, misalnya nih, gua mau pakai yang warna hijau nih, preset colornya nih. Tuh, nanti jadi warna hijau kan? Tuh, bagus ya. Icon apa ini namanya ya sebutannya ya. Kalau ini kan kayak WiFi, Bluetooth dan lain-lainnya tuh jadi warna hijau. Ini kalau untuk di kalkulator apa ya namanya? Misalnya tambahan kaliannya tuh jadi warna hijau gitu ya. Kemudian untuk alarm, nah ini untuk button-button aktif non aktifnya ini tuh jadi warna hijau gitu. Dan untuk settingnya juga nih jadi warna hijau. Kita juga bisa merubah. Sebenarnya ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian aja. Ya biar lebih berwarna aja ya, jadi nggak monoton. Ini cocok banget sih buat kalian cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang memang hobinya mengeksplor. Atau kalian juga bisa pilih ini nih untuk wallpaper colorsnya ya. Gue agak susah ya, wallpaper colors. Nah, kita bisa pilih yang seperti ini, misalnya nih modenya atau enggak untuk template-nya atau temanya ya. Ini bisa disesuaikan nih. Nanti dia bakalan ngerubah nih. Wallpaper colorsnya tuh jadi yang ininya nih, kayak gini tuh. Kelihatan kan yang ininya? Nanti dia pasti berubah nih. Unik sih sebenarnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau diedit-edit tuh kan. Jadi dia udah ada color palette-nya gitu ya, supaya bisa menyesuaikan dan nggak jomplang gitu ya. Bahkan kita juga bisa nih nge-apply warnanya ini tuh untuk ke ikonnya. Tapi kalau gue sih biasanya nggak, paling gue kayak gini aja sih. Oh, gue sukanya nih yang ini misalnya gitu kan, udah kelar. Jadi kalian bisa edit sesuai dengan keinginan kalian supaya ya kalian nggak bosan menggunakan smartphone kalian lama-lama ya. Kadang-kadang kan kenapa ada pilihan tema, kenapa ada pilihan wallpaper, supaya ya kita tuh lebih experience pakai HP kita tuh jadi memang bener-bener memiliki HP kita sendiri gitu, karena sesuai dengan selera kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua atau ke settingan kedua, yaitu USB on the go atau OTG. Jadi kalau misalnya kalian ketika membeli HP ini pas nyolokin misalnya nih, flash drive ya ke sini ya. Ini kan pakai Type-C kan, dicolokin ke sini, terus nggak muncul, nggak bisa ngebuka file flash drive-nya atau foldernya. Nah, itu tuh bukan karena nggak bisa HP-nya, tapi di HP ini tuh harus kita aktifkan terlebih dahulu. Yang pertama, silahkan buka menu setting. Ini gua bukanya di sini ya. Kemudian cari Bluetooth and device. Nah, oke. Nah, ini ada tulisan OTG atau USB on the go. Jadi ini tuh ya buat kalau misalnya kita mau baca data dari flash drive, misalnya nih flash drive ataupun enggak, misalnya ada SD card ya, dan SD card reader-nya tuh bisa masuk ke sini. Nanti kita juga bisa langsung buka file SD card tersebut ataupun micro SD tersebut ataupun flash drive tersebut. Flash disk lah ya, kalau misalnya teman-teman kurang familiar dengan flash drive, itu flash disk. Nah, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa membukanya melalui smartphone Vivo V27 5G ini. Oke, berikutnya. Sekarang mari kita atur size dan ubah font sesuai dengan selera kalian. Nih, jujur, kalau misalnya kalian lihat, nih kalau misalnya di menu setting, menurut gua ini tuh terlalu besar buat gua. Ukuran font ini tuh terlalu besar buat gua, jadi gua kurang suka sejujurnya ya. Makanya gua langsung ubah biasanya kalau di semua smartphone yang gua pakai, biasanya gua ubah. Ini ada di menu settings, kemudian kalian pilih display and brightness. Oke, terus ada yang namanya font and display size. Nah, ini biasanya gue langsung paling kecil aja, dan ini display size-nya, ini paling kecil juga. Ini ada font size, ada display size, kemudian ada juga bold text. Apakah mau dibikin bold text-nya?
Kalau gue enggak sih biasanya. Atau enggak mau dibikin kontrasnya naik banget gitu, tapi gue nggak bisa enggak. Biasanya gue gini doang sih, gue turunin, dan hasilnya seperti ini tuh. Jadi lebih apa ya, lebih menurut gue lebih rapi ya, mungkin enak buat gue karena mungkin gue juga nggak terlalu tua gitu ya, jadi masih bisa melihat dengan baik. Tapi kalau misalnya mungkin dipakainya sama ibu-ibu atau apa gitu ya, bapak-bapak, mungkin kakek-kakek, nenek kalian, mungkin ukurannya ini tuh bakalan cukup membingungkan. Tapi buat gue pribadi ini jadi lebih enak aja sih. Enaknya tuh gini, sudah mah layarnya tuh gede, kalau misalnya fontnya dikecilin, jadi sekali scroll gini aja langsung kelihatan semua gitu. Kontennya tuh jadi lebih banyak ditampilkan. Tuh jadi lebih enak kan, kecil gini tuh. Ting. Oke, sekarang mari kita lanjut lagi. Nah, buat kalian yang hobi nonton ataupun kalian sering melihat misalnya foto-foto ya, entah itu Pinterest, aplikasi Pinterest ataupun ya memang foto-foto yang punya kualitas bagus, atau misalnya vividnya tuh punya fitur vivid yang oke gitu, entah itu video ataupun fotonya. Kalau menurut gue kalian harus setting ini nih, namanya visual enhancement. Jadi kita bisa menaikkan visual supaya menampilkan gambar yang sangat bagus. Ini ada di menu settings. Kita lihat mana menu settings, kemudian ada di masih di display and brightness ya, masih di display and brightness. Dan di sini ada tulisannya nih, mana nih? Nah, ini visual enhancement, kelihatan di sini tuh untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan warna dan kontras di beberapa gambar. Jadi untuk menampilkan efek ini ya, vivid gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen lihat perbedaannya seperti ini tuh, kalau yang ini biasa aja, kalau yang ini tuh lebih megah gitu ya, visualnya tuh lebih wow gitu, lebih gonjreng gitu ya. Nah, ini kalian bisa aktifkan. Ya mungkin memang sedikit mengkonsumsi baterai sih ya, tapi ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian memang pengen baterainya awet banget ya, menurut gue sih jangan diaktifkan. Tapi kenapa gue aktifkan? Karena gue mikirnya gini sih, walaupun gue aktifkan, menurut gue masih cukup oke kok baterainya, dan ngecasnya juga kan kalian tahu sendiri, ngecasnya tuh cepat. Nah, untuk fiturnya ini udah support di aplikasi video tuh berarti aplikasi bawaan HP ini ya. Kemudian YouTube juga sudah support, dan Netflix juga sudah support. Bayangin lagi. Bayangin nih, kalau misalnya kalian nonton Netflix, sudah diaktifkan fitur visual enhancement, kalian nonton Netflix itu makin berasa banget experience nontonnya tuh wah banget layarnya ya. Silakan kalian coba aja. Sekarang mari kita lanjut lagi. Nah, buat kalian ya yang suka mengklon aplikasi atau menggandakan aplikasi, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, dan lain-lain. Nah, ini fitur ini tuh ada juga loh di Vivo V27 5G ini. Kalian buka settingan, kemudian kalian cari menu apps. Nih, ada menu apps, aplikasi ya. Apps, dan ada tulisannya nih, atau menu fitur F-Clone. Nah, ini menariknya, di beberapa smartphone lain memang bisa mengklon aplikasi, tapi nggak begitu banyak. Bener nggak sih? Coba deh kalian cek, nggak bisa begitu banyak mengklon aplikasi. Tapi di HP ini, buset ini banyak nih. Lazada aja bisa, LinkedIn, Netflix, Pinterest, Shopee, Telegram, Truecaller, Twitter. Ini bisa kita clone dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mungkin butuh WhatsApp 2 ya buat satu gebetan 2, satu lagi buat gebetan 3. Pokoknya ini bisa sesuaikan kebutuhan kalian. Atau mungkin biasanya lebih sering dipakai buat teman-teman yang mainin online shop ya, atau jualan di online shop. Biasanya kan suka banyak akun gitu kan. Nah, itu bisa juga nih dimanfaatin fitur ini. Sekarang mari kita lanjut lagi. Nah, berikut ini tuh fitur yang menurut gue berguna banget kalau misalnya gue ngasih pinjem HP ini ke adik gue, teman gue gitu ya, ataupun ke saudara gitu ya. Ini namanya multiple user. Nih, nanti gue jelasin ya. Sekarang kita buka dulu settingan. Jadi ini bisa multiple users. Buka dulu settingan, kemudian cari sistem. Nah, mana sistem? Masih sistem. Oh, ini sistem nih. Oke, menu sistem. Kemudian di sini ada multiple user. Oke, tuh ini multiple user. Jadi kita bisa menambahkan user baru gitu. Kalau admin ya, ini anggaplah admin tuh gua ya yang punya HP ini ya. Admin Rizwan ini tuh semua fitur bisa kita pakai gitu. Tapi kita juga bisa nambah guest, ataupun kita bisa nambah user baru. Guest tuh tamu ya, atau kita bisa nambah user baru misalnya untuk anak kita gitu ya. Nah, ini berguna apa? Berguna untuk supaya
melindungi privasi kita, kemudian kita juga bisa membatasi membatasi akses ya. Misalnya nih, kalau misalnya gue nonaktifin, jadi nih ini kan gue nonaktifin si phone calls ya. Jadi nanti nih si user guest ini, nih kita pindah ke user guest ya. Ini kan tadi usernya admin kan, kita pindah ke user guest. Nanti dia nggak bakal bisa nelpon. Ini yang tamu ya. Tapi kan juga kalian juga bisa menambahkan untuk user lainnya atau pengguna lainnya bisa juga. Nih ini adalah user yang tamu nih. Coba kita lihat ya. Ayo buruan. Ini berguna banget sih kalau misalnya kalian ada maksa-maksa saudara kalian pengen pinjam HP lama-lama, daripada chattingan kalian dibuka, galeri kalian dibuka, mending kalian pakai multiple user kayak gini. Kalau di PC sudah banyak sih ya kayak gini ya, multiple user kayak gini. Jadi kayak ya HP-nya itu kayak memang dibuat khusus dia gitu, belum ada apa-apa gitu kan. Jadi data kita ataupun privacy kita tetap terjaga gitu. Oke, karena kita sudah masuk user guest ya atau user tamu, bahkan ini nggak ada lock screen-nya loh tuh. Ya nggak sih? Ini tuh benar-benar nggak ada lock screen-nya. Bahkan kalau kita lihat album aja atau foto gitu ya, ini tuh nggak ada sama sekali foto sama sekali tuh. Jadi kayak HP baru gitu, memang dibuat khusus si tamu itu supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk phone call aja nih, kayaknya nggak bisa sih harusnya ya. Tuh dia nggak bisa nelpon deh kayaknya tuh, dia cuma bisa emergency call nih kan, tuh kan dia nggak bisa nelpon karena kita tadi udah batasin dia nggak bisa nelpon gitu. Kemudian nih lihat aja deh tuh, kayak HP baru aja gitu. Jadi ini emang enak sih. Ini lu kalau misalnya pengen pinjam HP gue nih ya udah pakai user ini gitu aja kan. Nah kalau misalnya kita mau balik lagi ke user admin juga gampang banget sebenarnya. Nih di sini ada nih. Nah di sini ada kan, ikonnya kita langsung ke Rizwan lagi, balik lagi ke si admin, switching ke Rizwan lagi. Nanti kalau udah balik lagi ke Rizwan lagi, ya nanti ada gitu, foto-fotonya dan lain-lainnya ada lagi. Sebentar, tunggu prosesnya dulu. Oke, ini sudah balik lagi ke user Rizwan atau admin, dan settingannya aja. Maksudnya pengaturannya aja, ini tuh masih berbahasa Inggris. Kalau yang tadi kan bahasa Indonesia ya. Jadi memang karena udah gua setting bahasa Inggris, ya jadi mulai dari settingan, galeri, semuanya tuh ya nggak bakal ada di user guest gitu. Jadi kalau misalnya mau dipinjemin, mending ganti user dulu ya buat mereka gitu, supaya mereka nggak bisa akses foto kita nih. Apalagi kan gua ini punya foto 7.300 foto, bayangin. Itu kan daripada diakses, nanti dia ngambil foto macam-macam misalnya, atau enggak mungkin nge-share kemana-mana gitu kan. Jangan lupa pakailah user ataupun multiple user gitu ya. Atau enggak kalian bisa buat guest-nya, atau enggak bisa buat user ibu, user kakak, user adik, bisa gitu kan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke settingan berikutnya. Oke, ini namanya automatic security. Nah, apa yang menarik? Nih, nanti kita jelasin lagi ya. Sekarang kita buka settingan. Kita menu setting. Kemudian kita cari security ini untuk keamanan nih soalnya nih. Kita cari security, mana security? Nah ini ya, ini security. Kemudian langsung aja kita lihat nih, security scan. Nih, ini ada menu namanya security scan. Oke, jadi dia bakal men-scan semua data ataupun semua yang ada di HP kita gitu kan. Nanti dia bakalan ngasih tahu nih apa aja nih yang mencurigakan kali ya. Nih contohnya nih kayak misalnya apakah ada virusnya, ada trojan virusnya, ataupun ada payment yang kayak gimana gitu, misalnya yang payment yang masih mencurigakan gitu kan. Bahkan nih ada juga nih, lihat nih, ini bisa di manage juga nih paymentnya nih. BCA, Lazada aja kebacanya payment ya, aneh juga ya. Lazada dan Shopee kebacanya payment, padahal kan yang BCA Mobile sih yang benar-benar payment tuh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, nanti dia bakal ngasih tahu, menariknya gitu. Kalau kemarin pas gua udah cek ya, gua aktifkan juga nih automaticnya nih. Biasanya gua pakai di 7 hari ya. Takutnya ada ini kan ya, maksudnya ada yang aneh-aneh lah gitu. Nah ini tuh tadi kemarin tuh gue cek ada yang aneh lah gitu. Dia ngasih tahu, ngasih notifikasi, wah ini paymentnya kayaknya agak kurang meyakinkan ataupun bermasalah gitu. Nanti gue tinggal benerin lagi gitu kan. Nah itu ada, tapi kalau sekarang nggak ada ya. Mungkin gue udah benerin kali ya, lupa. Intinya
untuk sistem vulnerabilities-nya ini tuh udah oke, payment environment-nya juga udah oke, Trojan virus-nya juga udah nggak ada, maksudnya nggak ada virus, dan aplikasi yang bikin mencurigakan ataupun berbahaya juga ini nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kok ini HP gue agak lemot, atau mungkin kok ini HP gue kayaknya agak beda gitu ya, agak aneh gitu, boros atau gimana, mending kalian langsung aja nih pakai security scan. Biasanya nanti bakal ketahuan mana yang bermasalah. Oke, ini harusnya sangat amat berguna ketika kita memang menggunakan smartphone Vivo ini. Nah, berikutnya ini adalah settingan terakhir yang menurut gue berguna banget buat kalian supaya kalian tuh bisa fokus ketika kalian bekerja. Oke, ataupun ketika kalian mungkin istirahat, kalian bisa fokus tanpa diganggu smartphone ini atau tanpa diganggu dengan notifikasi-notifikasi yang ada di smartphone ini. Nama fiturnya itu adalah Digital Wellbeing. Oke, langsung aja buka menu settings. Kemudian cari Digital Wellbeing ya. Nah, Digital Wellbeing dan Parents Control langsung aja kita pilih. Wih, mantep ya. Nah, di sini kita bisa tahu sebenarnya nih mana yang banyak kita gunakan nih. iManager, album, setting ini kan belum banyak ya, ini baru gua nyalain juga, jadi harusnya nanti banyak nih, ada YouTube apa gitu, nanti kita tahu nih, oh ternyata aplikasi yang sering kita buka tuh ini gitu ya. Nah, tapi yang menarik dari aplikasi ini itu adalah, nih gua tuh sukanya ini nih, ada namanya bedtime mode, atau mode yang itu untuk kalian misalnya mau tidur kali ya. Nah, dengan kalian mengaktifkan bedtime mode ini, jadi kalian nggak bakal diganggu nih sama notifikasi-notifikasi. Oke, dan kita bisa atur nih, mau jam berapa bisa kita schedule bedtime mode-nya nih, misalnya bahkan harinya juga mau hari kapan, kita schedule dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus atau mungkin ketika kita dicolokin ke casan ini baru aktif, kita juga bisa atur, kalian bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Anggaplah misalnya kalian tidur jam 10 ya, oke, berarti mulai jam 10 sampai jam 5 pagi misalnya, kalian jangan diganggu sama notifikasi-notifikasi yang ada di HP gitu. Terus yang menariknya nih, selain bedtime mode juga, gue lebih senang sebenarnya pakai ini nih, focus mode. Percaya nggak sih, kalau misalnya kalian lagi kerja ya, kadang-kadang kan depan laptop tiba-tiba ada notifikasi TikTok, ada notifikasi Instagram, kita langsung aja buka lagi HP, akhirnya nggak kerja. Nah, kalau menurut gue, mending kalian pakai aplikasi ini nih, aplikasi focus mode ya. Jadi kita bisa mempause gitu ya, maksudnya sebentar nggak adain dulu nih, nggak adain dulu notifikasi gitu. Aplikasi yang ataupun disembunyikan notifikasi untuk aplikasi yang kita pilih. Misalnya nih, gue nggak mau diganggu nih sama yang namanya aplikasi Instagram misalnya, oke. Terus gue nggak mau diganggu sama aplikasi mana lagi nih, WhatsApp misalnya ya. Nah, kita tinggal pilih aja. Nih, kita tinggal bikin schedule-nya, mau jam berapa sampai jam berapa gitu kan, mau harinya hari kapan gitu kan, atau mungkin langsung aja di turn on aja. Kalau turn on ya nanti kita ya harus mematikan sendiri gitu. Kalau misalnya memang kalian schedule, enaknya tuh ya nanti dia udah otomatis aktif dan otomatis mati gitu, non aktif gitu. Nah, menarik kan? Aduh, sorry banget nih ya, barusan baterainya mati. Tapi intinya, dengan focus mode ini kalian bisa lebih fokus kalau menurut gue ya. Jadi buat kalian yang gampang banget ke distract sama notifikasi ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, notifikasi-aplikasi lainnya dari smartphone kalian, menurut gue dengan focus mode ini tuh setidaknya bisa membuat kalian fokus bekerja tanpa tanpa mesti melihat smartphone kalian gitu ya. Kadang-kadang kan lagi kerja tiba-tiba ngeliat smartphone gitu kan. Gue ngerasa banget sih, dan ini menurut gue sangat berguna banget. Oke, itu saja untuk settingan kedua. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang, mending kalian join aja ke channel gue di Instagram ya. Itu kalian bisa masuk ke channel sana, ke channel di Instagram gue di @rizwanzone. Nanti gue sering bagi-bagi informasi juga mengenai gadget ataupun video yang udah gue publish gitu ya. Dan gue juga kadang-kadang sering sharing nih, ataupun sering share beberapa device yang bakalan gue jual. Jadi kalian bisa dapat early access gitu. Akses pertama ketika kalian pengen beli smartphone. Ini kayaknya Bang Rizwan mau ngejual Vivo-nya nih misalnya gitu kan. Nah, itu biasanya gue share di channel gue dulu ya, yang di Instagram, broadcast channel, baru gue share di yang lainnya. Jadi kalian bisa menjadi yang pertama. Makanya jangan lupa join dengan cara
klik lagi dengan cara klik link di bawah. Oke? Itu saja video kali ini, gue pamit dan bye.